Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresna Octavia Sigiro dengan NIM 122370126 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan valuasi tambang pada minggu kelima. Pada minggu kelima ini membahas mengenai analisis kelayakan, IRR, NPV, dan PBP. Analisis kelayakan merupakan proses evaluasi terhadap suatu proyek investasi untuk menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan ataupun tidak. Di dalam analisis ini terdapat beberapa metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada Internal Rate of Return atau IRR, Net Present Value atau NPV, dan yang terakhir ada Payback Period atau PBP. Ketiga metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kelayakan suatu proyek. Nah, yang pertama itu ada IRR. IRR merupakan tingkat pengembalian internal yang diharapkan dari suatu investasi. Jika IRR kita lebih besar, maka proyek layak karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih tinggi dari biaya modal. Namun, sebaliknya jika IRR lebih kecil, maka proyek kita tidak layak karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah dari biaya modal. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu mudah untuk dipahami karena dinyatakan dalam bentuk persentase, mempertimbangkan waktu dari nilai uang itu sendiri. Tapi kekurangannya yaitu asumsi aliran kas masuk terjadi pada akhir periode. Untuk proyek dengan aliran kas yang tidak konvensional atau positif dan negatif secara bergantian, mungkin terdapat beberapa nilai dari IRR-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ada NPV. NPV merupakan selisih antar nilai sekarang dari arus kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari nilai investasi awal. Jika NPV kita lebih besar dari 0, maka proyek kita layak karena menghasilkan keuntungan. Namun jika NPV kita lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan karena menghasilkan kerugian. Kelebihan dari metode NPV ini yaitu mempertimbangkan waktu dan nilai yang menunjukkan tambah dari hasil suatu proyek. Nah, kemudian yang terakhir ada Payback Period atau PBP, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Jika semakin cepat payback period kita kembalikan, maka semakin cepat juga investasi dapat kembali. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu mudah dihitung dan mudah dipahami atau memberikan gambaran tentang resiko. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak mempertimbangkan nilai uang dari arus kas yang terjadi setelah payback period dan tidak mempertimbangkan seluruh umur ekonomi suatu proyek. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.